Ibadah kita pagi ini dilayani oleh Pendeta Handri Salim, Majelis Bertugas Penatua Sumarno, Penatua Laurina, Penatua Yohana, Penatua Rati, Penatua Riza, dan Penatua Rido. Penerima tamu Penatua Laurina dan Bapak Tanto, pemandu pujian Bapak Heru dan Saudari Natania, pengiring pujian Bapak Pandu, Saudara Farel, Saudara Raditya. Pengisi pujian Lux Santos Melodia, multimedia dan sound system Ibu Debi, Saudara Sugeng, dan Bapak Richard. Majelis dan Jemaat GKJ Pinang Elok sebelumnya mengucapkan banyak terima kasih atas pelayanan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Sebelum memulai ibadah, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita dengan bersaat teduh sejenak. Selamat pagi Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian, sehangat matahari pagi, kasih Tuhan datang menjumpai kita. Setiap hari baru menjadi anugerah untuk bercengkram bersama keluarga, bersekutu dengan saudara seiman. Hari inilah hari Minggu, hari kemenangan Kristus, dan tentulah hari yang kita sambut dengan bersukacita, karena kita pun menang menjalani ziarah iman hingga hari ini. Mari Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian, bersama dengan bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu Kidung Keesahan 52, Pujilah Tuhan Sang Raja. Jemaat Tuhan, marilah kita mengawali dan meyakini bahwa ibadah kita terjadi karena pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam sejahtera bagi saudara-saudara yang datang di dalam nama Tuhan. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Saudara-saudara, pernahkah kita sulit untuk memberi ampun? Kita selalu tergoda untuk mengingat kesalahan orang lain. Kita cenderung menjadi marah, kecewa, sakit hati, dan
menyimpan kepahitan. Ada pepatah mengatakan kesabaran adalah teman kebijaksanaan. Maka biarlah mengawali ibadah kita pagi hari ini firman Tuhan memberikan kepada kita landasan mengapa kita harus mengampuni, terlebih kita mengampuni anggota keluarga kita. Surat Kolose 3 ayat 13 dan 14 berkata, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang mempunyai keluhan terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, perbuatlah juga demikian. Di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Biarlah apa yang Tuhan firmankan tetap menjadi landasan buat kehidupan kita bersama dalam keluarga. Sebab kasihlah yang harusnya menjadi dasar dan tuan yang terus tinggal di dalam kehidupan keluarga kita. Maka biarlah apa yang kita nyatakan lewat pujian dari Kidung Kesaanti 565 itu boleh kita terjemahkan di dalam kehidupan berkeluarga kita khususnya. Kasih pasti lemah lembut. Marilah Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita datang kepada Tuhan. Kita merendahkan hati
Seraya kita mengakui di hadapannya, berseru dan memohon, kiranya Tuhan mengampuni dosa-dosa kita. Kami percaya ya Tuhan, Engkau adalah Allah yang Maha Kasih. Karena Engkau mengampuni dosa-dosa kami. Kami percaya ya Tuhan bahwa Engkau tidak mengingat-ingat kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran kami. Hari ini, pagi hari ini kami datang kepadamu. Bersembah sujud dan mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan yang boleh terus kami alami dan rasakan di dalam kehidupan keluarga kami. Tuhan, terima kasih untuk pekerjaan, untuk segala apa yang Tuhan mampukan kami lakukan. Baik anak-anak kami yang studi, kuliah, anak-anak kami yang sudah bekerja dan berumah tangga. Bahkan ketika kami di masa tua kami mungkin, kami yang renta ini masih terus Tuhan beri kemampuan, kesempatan untuk terus bisa melakukan apa yang bisa kami lakukan. Lewat pujian tadi kami diingatkan Tuhan, bahwa kami harus terus belajar untuk mengasihi seperti Engkau mengasihi kami. Kami belajar untuk memaafkan seperti Tuhan memaafkan dan mengampuni kesalahan kami. Tapi terkadang kami sulit untuk melakukan itu. Karena kami merasa bahwa kami lebih memilih untuk tinggal di dalam kekecewaan. Bahkan kami ingin membalas perbuatan orang lain itu, supaya kami puas. Sesungguhnya Kau mengajarkan kami Tuhan, untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Ajarilah kami Tuhan untuk selalu saling mengampuni di antara suami dan istri, orang tua dengan anak, saudara dengan saudara. Bahkan ketika kami juga harus memaafkan seorang yang sampai saat ini sulit untuk kami maafkan. Berikanlah kasih-Mu itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami Tuhan untuk mengurai setiap kepahitan dan kekecewaan kami. Berikanlah kepada kami Roh-Mu yang kudus, supaya yang bertahta adalah kasih Tuhan dari surga, dan yang terus boleh mengalir dalam kehidupan pribadi dan keluarga kami. Dengarkanlah doa dan permohonan kami. Kami bawa dan serahkan doa ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Biarlah kita nyatakan bentuk kehilafan kita dan sekaligus permohonan kita kepada Tuhan lewat pujian, Tuhanku bila hati kawanku. Terluka
Jemaat Tuhan, marilah kita menyambut berita anugerah dengan bangkit berdiri. Pengampunan dari Tuhan dilandaskan pada Mazmur 103 ayat 10 dan 11. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita, tetapi setinggi langit dari bumi. Demikian besar kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Marilah jemaat Tuhan kita menyambut berita anugerah dari Allah dengan saling memberi salam satu dengan yang lain, sambil memuji Tuhan, bersukacitalah selalu. Marilah Bapak Ibu, setiap keluarga semestinya menjadi sesuatu yang Tuhan mau berkarya di dalamnya. Katakanlah keluarga adalah laboratoriumnya Tuhan, supaya setiap kita boleh sungguh-sungguh menjadi alat di tangannya. Dan kasih Tuhan melalui keluarga kita akan terpancar. Marilah kita nyatakan pujian, agunglah kasih Allahku. Ku
Silakan duduk kembali. Marilah kita mempersiapkan diri untuk menyambut pemberitaan firman Tuhan. Hari ini kita mau sama merenungkan sebuah reuni keluarga yang sungguh-sungguh boleh menjadi pelajaran buat kita sebagai keluarga. Marilah Bapak Ibu kita mempersiapkan diri dan tetap kita memohon kuasa Tuhan untuk menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami meyakini bahwa ketika Engkau membentuk kami sebagai keluarga, ada panggilan dan tanggung jawab yang mesti kami hadirkan terus-menerus. Ketika kami yakin bahwa kami dipersatukan dalam keluarga sebagai orang tua, suami, istri, dan anak-anak, kami meyakini ya Tuhan itu adalah karunia-Mu. Tempat Tuhan bertahta di mana kebaikan, kemurahan, pengampunan, cinta kasih itu boleh sungguh-sungguh terbentuk di dalam keluarga kami. Kami hadirkan, kami saksikan. Namun ya Tuhan, ada banyak dari keluarga anak-anak-Mu yang sampai hari ini masih terus ada di dalam kekecewaan, kepahitan. Mereka masih terkungkung di dalam ketidaknyamanan. Bahkan ketika mereka tinggal bersama dalam satu atap, suami dan istri yang sudah tidak saling menghargai, anak-anak yang sudah punya dunianya sendiri, mereka yang tidak peduli dengan orang tua mereka. Ada begitu banyak hal yang kami sebut sebagai masalah dalam kehidupan keluarga. Kami belum bisa belajar Tuhan untuk menguraikannya. Maka biarlah hari ini dalam rangka bulan keluarga kami sama-sama ingin diingatkan bahwa ketidaksempurnaan dalam keluarga adalah hal yang harus kami sadari. Bahwa kami memiliki suami atau istri bukanlah suami dan istri yang sempurna. Ketika kami anak-anak memiliki orang tua bukanlah orang tua yang bisa menyenangkan kami seterusnya. Bahkan di dalamnya hadir selalu kekecewaan. Ketika kami bisa melihat bahwa diri kami juga berbuat salah, orang lain pun bisa juga berbuat salah. Maka biarlah Tuhan ada hal-hal yang mesti kami hadirkan untuk memperlengkapi semuanya itu. Bukan untuk saling menyalahkan, bahkan menuduh dan menghakimi. Kami percaya firman Tuhan akan memperbaiki kami dan membuat kami diteguhkan dan diingatkan. Berfirmanlah kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita membuka kitab Kejadian pasal 45 ayat 1 sampai ayat 8. Kejadian 45 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yusuf tidak lagi menahan hatinya. Saya ulangi. Yusuf tidak dapat lagi menahan hatinya di hadapan semua hambanya. Lalu ia berseru, "Suruhlah semua orang keluar dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama Yusuf ketika ia menyatakan dirinya kepada saudara-saudaranya. Lalu ia menangis keras-keras sehingga kedengaran oleh orang Mesir dan seisi istana Firaun pun mendengar tentang hal itu. Kata Yusuf kepada saudara-saudaranya, "Aku ini Yusuf, masih hidupkah ayah?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka terperanjat ketakutan di hadapannya. Kemudian Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya itu, "Mendekatlah kepadaku." Lalu mereka pun mendekat. Katanya lagi, "Aku ini Yusuf, saudaramu, yang kamu jual ke Mesir. Sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, justru untuk menyelamatkan. Hiduplah Allah mengutus aku mendahului kamu. Sebab baru 2 tahun terjadi kelaparan di negeri ini. Dan masih 5 tahun lagi orang tidak akan membajak dan menuai.
Allah telah mengutus aku mendahului kamu untuk menjaga kelanjutan keturunanmu di bumi dan memelihara hidupmu sehingga banyak yang selamat. Jadi bukan kamu yang mengutus aku ke sini melainkan Allah. Dialah yang telah menjadikan aku bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya serta pemegang kuasa seluruh tanah Mesir. Demikianlah Bapak Ibu, bagian dari firman Tuhan yang kita baca dan renungkan. Berbahagialah setiap mereka yang membaca firman Tuhan dan yang merenungkannya serta memeliharanya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kalau kita membaca kisah Yusuf, setiap orang mungkin sebagian dari kita atau sebagian besar dari kita sudah mengerti cerita tentang Yusuf. Tapi saya boleh mengingatkan kembali bagaimana Yusuf pada akhirnya di Mesir dan dia berjumpa dengan saudara-saudaranya. Dan perjumpaan itu disaksikan begitu luar biasanya di dalam kitab Kejadian 45 ini. Nah Bapak Ibu, disinilah kita melihat dan belajar bahwa Alkitab banyak sekali mengupas dan menceritakan tentang kehidupan keluarga. Ya, keluarga Abraham, keluarga Yusuf, keluarga Yakub, dan seterusnya. Maka sepatutnya orang Kristen belajar dari kisah-kisah yang ada. Memang kalau kita membaca keluarga-keluarga di dalam Alkitab, tidak ada kita menemukan satu keluarga pun yang sempurna. Untuk itu kita yang mengatakan bahwa betapapun keluarga-keluarga itu dipakai Tuhan, mereka tetap sebagai keluarga yang biasa, yang tidak sempurna, yang ada bolong-bolongnya lah gitu, yang ada warna-warninya. Bahkan ada banyak kisah yang kemudian ditulis oleh penulis Alkitab tanpa kemudian ingin memberikan sebuah sebuah identitas, sebuah image bahwa keluarga Yakub atau keluarga Yusuf itu keluarga yang sempurna. Tidak. Maka dari sini kita belajar ternyata Tuhan bisa berkarya melalui setiap keluarga yang boleh dituliskan di dalam Alkitab. Nah Bapak Ibu, kisah Yusuf menjadi kisah yang dramatis sebetulnya kalau kita mau sama-sama telusuri dari pasal-pasal sebelumnya. Bagaimana Yusuf adalah anak kesayangan ayahnya. Dan Yusuf kemudian diberikan perhatian lebih daripada saudara-saudaranya. Tetapi itulah yang kemudian membuat saudara-saudaranya kecewa, sakit hati, iri hati. Sehingga Yusuf kemudian diperlakukan bukan lagi sebagai saudara. Iri hati, kebencian itu yang menyulut saudara-saudara Yusuf untuk ingin melenyapkan dalam tanda kutip Yusuf dari keturunan keluarganya. Sebegitukah sakit hatinya anggota keluarga sehingga mereka begitu berniat untuk melenyapkan anggota keluarganya. Ini sesuatu yang kita katakan contoh buruk dari sebuah keluarga. Ya, baru-baru ini kita mendengar ada seorang anak yang dibuli oleh teman-temannya dan kemudian dia tidak tahan menanggung semua bulian itu, semua pelecehan itu di kampusnya. Dan kemudian dia bunuh diri, lompat dari gedung kampusnya. Nah barangkali Bapak Ibu, ini cerita yang bukan saja satu dan satu-satunya dari sekian banyak kehidupan berkeluarga. Bagaimana memang peran keluarga itu menjadi penting ketika orang bilang di dalam keluarga orang itu harus saling support, saling dukung, saling menguatkan. Saya tidak mengatakan bahwa Timothy, anak mahasiswa yang kemarin bunuh diri itu adalah anak yang tidak diperhatikan. Saya yakin orang tuanya memperhatikan. Tapi Bapak Ibu, di sini kita belajar bahwa memang dimulai dari keluarga dan keluarga menentukan sekali baik buruknya kehidupan kita. Bahkan anak-anak kita yang barangkali punya dunianya berbeda dengan dunia orang tua.
Maka Bapak Ibu, kalau kita membaca kisah Yusuf, Yusuf pun dibully oleh saudara-saudaranya, bahkan lebih daripada itu. Ya. Ketika satu waktu Yusuf bertemu kembali dengan saudara-saudaranya, apakah Yusuf masih ingat akan kesalahan-kesalahan mereka? Masih. Sebab dia mengatakan di ayat itu dia mengatakan bahwa aku ini Yusuf yang engkau jual ke Mesir. Jadi Yusuf ingat betul ketika dia masih anak-anak atau mungkin remaja, dia tahu betul bagaimana saudara-saudaranya membenci dia begitu rupa. Dan kesalahan itu dia tidak pernah lupakan. Maka Bapak Ibu, jangan pernah kita memastikan bahwa ketika kita minta maaf sama orang lain, bahwa orang lain itu melupakan semua kesalahan-kesalahan kita. Ketika istri meminta maaf kepada suami atau sebaliknya, jangan bayangkan bahwa mereka sudah lupa. Di-delete semua tuh kesalahan-kesalahan suami. Belum tentu Pak Tanto. Belum ini cengir-cengir ya. Jadi memaafkan dia tapi melupakan tidak. Karena orang yang melupakan itu mungkin adalah orang yang kena amnesia. Dia lupa semua-muanya. Tapi melupakan, mengingat bukan berarti untuk mengingat-ingat. Mengungkit-ungkit. Ada di sini kalau suami istri ribut, berjilid-jilid. Oh banyak. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Jadi kesalahan hari ini lalu kemudian dulu tuh ya. Wah, berapa puluh tahun lalu masih aja disimpan tuh filenya gitu ya, masih diingat-ingat tuh. Ada di sini. Adalah ya, karena memang nggak harus bisa dilupakan dan nggak mungkin dilupakan. Bagaimana dia dulu begitu, tapi bukan berarti itu menjadi alasan pembenaran bahwa kesalahan itu kemudian ditumpukan semuanya kepada orang yang bersalah kepada kita. Bapak Ibu, Yusuf mengingat betul kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh keluarga atau anggota saudara-saudaranya. Coba kita lihat ya. Yusuf ingat betul, barangkali memorinya pasti masih menyala-nyala. Masih on dia ketika dia dicemplungin ke sumur yang tidak berakhir. Ya, lalu kemudian dia bikin sebuah rekayasa seolah-olah Yusuf itu kemudian mati dimakan binatang buas, lalu dia membawa jubah Yusuf yang diolesi darah, seolah-olah orang tuanya tahu bahwa Yusuf itu, menyadari orang tuanya itu bahwa dia kehilangan Yusuf selama-lamanya. Jadi itu niat yang sudah direncanakan begitu rupa oleh saudara-saudaranya. Dan Yusuf masih ingat betul bagaimana kemudian dia dijual sebagai seorang budak. Jadi Bapak Ibu, tidak ada alasan barangkali bagi seorang Yusuf, kalau kita jadi Yusuf ya, untuk kemudian terjadi pertemuan yang begitu mengharukan dalam Kejadian 45. Kalau kita sebagai Yusuf ingat kembali apa yang diperlakukan kepada dia, apa yang mereka lakukan kepada Yusuf, ya nggak mungkin. Saudara-saudara bilang, Yusuf, kamu saya jual ke Mesir, nanti beberapa tahun lagi kamu akan jadi penguasa Mesir ya. Karena memang Fir'aun mengangkat dia. Saya baca dalam bahasa Ibraninya, Yusuf itu diangkat sebagai raja kedua, atau kalau pakai istilah kita sekarang itu perdana menterinya Mesir. Jadi penguasa yang dalam bentuk pengertian bukan saja sebagai gubernur atau wali kota atau menteri, tetapi penguasa yang setara dengan raja pada waktu itu. Jadi gak pernah kepikiran bahwa semua skenario saudara-saudaranya itu berujung kepada sesuatu yang sebetulnya akhirnya di dalamnya kita melihat ada campur tangan Tuhan. Bagaimana Yusuf dipenjara, bagaimana Yusuf difitnah oleh istri Potifar. Semua kejadian yang Yusuf rekam dalam ingatannya itu tidak mungkin dia lupakan. Di pasal 42, 43, dan 44 kita membaca itu bagaimana pertemuan itu seolah-olah menjadi sebuah pertemuan yang bukan direkayasa, sebuah pertemuan yang betul-betul pada akhirnya membuat perjumpaan keluarga ini sebagai sebuah reuni yang dibalut dalam cinta kasih. Tapi jangan kita menduga bahwa apa yang Yusuf terima sewaktu dia kecil itu sesuatu yang bisa dia lupakan begitu saja. Bapak Ibu, kita tahu trauma. Ya, banyak orang seringkali dalam hidupnya suka menyimpan trauma-trauma masa lalu. Mungkin dari kita ada seseorang atau dari kita yang punya trauma masa lalu. Bahkan mungkin trauma itu terjadi dalam kehidupan keluarga kita. Nah,
Rasanya orang gak gampang untuk bisa move on, untuk bisa pulih dari sebuah trauma. Karena kadang-kadang trauma itu membayangi hari ini dan ke depan. Selama trauma itu masih terus membayangi kehidupan kita. Bagaimana anak trauma kepada orang tuanya dan seterusnya. Yusuf mengalami itu. Yusuf tahu betul bagaimana kebencian, sakit hati, kekecewaan atau iri hati itu membuat mereka, saudara-saudaranya itu mengambil sebuah tindakan untuk melenyapkan Yusuf. Barangkali Bapak Ibu kita belajar bahwa Yusuf bisa melakukan itu karena apa? Ketika dia memperkenalkan dirinya, aku ini Yusuf. Maka pertama-tama yang dia tanyakan adalah bapaknya. Masih hidupkah Bapak? Bapak, Ibu dan saudara-saudara, ayah Yusuf sangat menyayangi. Karena konon dikatakan Yusuf lahir di masa tua ayahnya. Ya. Oleh karena itu Yusuf mendapat begitu banyak perhatian dan cinta kasih. Saya merenungkan bagian ini lepas dari apakah ayah Yusuf itu punya tindakan yang kurang adil dengan anak-anaknya yang lain. Terlepas bahwa Yusuf dan saudara-saudaranya itu memang tidak diperhatikan sama, saya melihat bahwa perhatian seorang ayah atau orang tua kepada seorang anak itu menimbulkan bekas atau dampak yang luar biasa. Anak yang dirawat dengan cinta kasih, dia akan belajar untuk menyayangi. Tapi anak-anak yang dibesarkan dengan kebencian, dia juga akan belajar untuk membenci. Jadi kalau kita belajar sesuatu yang kita lihat dari apa yang diteladankan dan dialami oleh Yusuf, maka saya ingin mengatakan ada alasan yang kuat sehingga Yusuf tidak lagi menjadi seorang yang sombong dan kemudian memerintahkan mereka untuk pergi dan diusir, biarkan mereka mati kelaparan. Karena pada waktu itu mereka datang ke Mesir karena tanah mereka atau tempat tinggal mereka sedang terjadi kelaparan. Bisa saja Yusuf merancangkan seperti itu untuk membalaskan dendamnya. Sekarang kamu kelaparan dan tidak bisa berdaya apa-apa, punya kekuatan apa-apa, kamu tidak bisa melakukan apapun. Sekarang giliran saya, waktu saya untuk bisa membalas apa yang telah kamu lakukan kepada saya. Tidak dilakukannya. Sebab saya meyakini bahwa apa yang Yusuf alami semasa kecilnya itu yang membuat dia punya hati yang bisa mengasihi. Yusuf punya empati daripada kebencian yang barangkali bisa mengubah segala-galanya. Dia bisa melakukan itu. Tetapi bukan saja alasan kelaparan yang melanda saudara-saudaranya dan keluarganya. Tetapi lebih daripada itu, dorongan mengasihi itu lebih kuat daripada dia kemudian melakukan hal-hal yang menunjukkan, melampiaskan rasa sakit hati dan kecewanya. Maka Bapak, Ibu dan saudara-saudara, ketika Yusuf mengatakan, akulah Yusuf, mendekatlah kepadaku. Yusuf membangun sebuah pintu rekonsiliasi. Bukan lagi menutup diri dan mengatakan, aku Yusuf, kamu mau apa sekarang? Akulah yang kau buang, yang kau jual, yang kau masukkan ke dalam sumur. Sekarang kau mengemis-ngemis minta makanan kepadaku. Tapi itu tidak dilakukannya. Yusuf meminta mereka mendekat. Dan kalau kita baca cerita selanjutnya, Yusuf menangis. Dia histeris sampai seluruh istana kedengaran suaranya. Ingin menggambarkan bagaimana Yusuf menahan segala kerinduannya, segala keinginannya untuk bertemu dengan saudara-saudaranya. Sebuah momen spesial membuat mereka saling bertemu satu dengan yang lain. Dan Yusuf, seorang pria yang gentleman, yang punya jiwa besar untuk tidak lagi melihat kesalahan-kesalahan saudara-saudara sebagai alasan dia untuk bertindak sebagai seorang yang punya kuasa di atas bangsa Mesir. Yusuf lebih memperlihatkan dirinya bukan sebagai seorang penguasa yang bisa melakukan ini dan itu. Bahkan dia bisa membalas dendam kepada saudara-saudaranya.
Tapi Yusuf lebih menempatkan dirinya sebagai seorang anak dan adik bagi saudara-saudaranya. Bayangkan Bapak Ibu, dia tidak menunjukkan kesombongannya, arogansinya untuk bisa melakukan apapun. Karena dia seorang penguasa. Tetapi Yusuf malah mengatakan, di dalam hikmatnya dia mengatakan, justru dengan engkau menjual aku ke Mesir, Allah sedang mengutus aku untuk mendahului kamu. Dikatakan begitu. Sebab apa yang pernah Yusuf mimpikan tentang kelaparan itu terjadi. Dan Yusuf malah kemudian bersyukur bahwa kejadian yang menimpa dirinya bukanlah menjadi sebuah trauma yang begitu besar dan begitu mendalam. Tapi justru Yusuf melihat ini sebagai sebuah anugerah Tuhan. Bagaimana dirinya ditempatkan di Mesir untuk melindungi banyak orang termasuk anggota keluarganya yang sedang kelaparan pada waktu itu. Dikatakan dalam ayat ke-7, Allah mengutus aku mendahului kamu untuk menjaga kelanjutan keturunanmu di bumi dan memelihara hidupmu sehingga banyak yang selamat. Jadi ketika dia dijual, ketika dia jadi budak di tanah Mesir terlebih dahulu, dia melihat itu sebagai sesuatu yang di dalamnya Tuhan bekerja. Tuhan campur tangan. Sekalipun sebagai tindakan manusia itu bukan tindakan manusiawi bagi seorang saudara kepada saudaranya. Membuang dan menjualnya sebagai budak. Tentu Yusuf adalah anak terpandang pada waktu itu dalam keluarganya. Tetapi Yusuf tidak melihat bahwa itu sebagai sebuah alasan dia untuk memberikan pembenaran. Di dalam hikmatnya Yusuf mengatakan, justru Allah mengutus aku di sini supaya aku bisa menyelamatkan keluargamu. Bapak, Ibu dan saudara-saudara saya, kita belajar sebuah keteguhan hati seorang Yusuf. Yang barang kita juga belajar sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua. Bahwa ketika kita menikah dengan orang yang kita kasih sampai hari ini, pasangan kita menikah bukan dengan orang yang sempurna 100%. Betul? Kita menikah dengan orang yang tidak sempurna. Karena ketidaksempurnaan selalu ada di dalamnya kesalahan, kehilafan, kekurangan. Kita menikah bukan dengan orang yang tidak pernah punya kekurangan. Ya. Maka memang Yusuf menyadari bahwa dia tidak menunjuk kesalahan-kesalahan saudara-saudaranya itu untuk menjadikan dirinya merasa lebih kuat. Tetapi justru dia mengatakan bahwa Allah turut bekerja di dalam semua peristiwa yang dia alami. Bapak, Ibu dan saudara-saudara, dalam banyak kehidupan kita sebagai keluarga ada banyak peristiwa yang kita bisa katakan peristiwa yang menyenangkan. Tapi juga peristiwa yang kurang menyenangkan, bahkan yang tidak menyenangkan. Kita mengalami itu, saya mengalami itu. Tapi adakah di antara kita mengatakan bahwa Tuhan di tengah krisis kehidupan keluarga, apa yang Tuhan ingin lakukan? Apa Tuhan yang ingin Tuhan nyatakan dalam keluarga saya? Terlebih kita bertanya bukan lagi berdasarkan pada realita. Fokus pada kenyataan. Terkadang kita menjadi orang yang begitu pesimisnya ketika suami kita kena PHK. Aduh, kita makan apa ya, Pai? Kita makan apa ya, Ma? Anak-anak sekolah pakai apa nanti kalau saya udah gak kerja lagi? Ternyata kalau kita melihat bagian ini, saya ingin mengatakan bahwa reuni Yusuf dengan keluarganya ini adalah sebuah reuni yang dirancangkan Tuhan sebelumnya. Maka kalau kemudian kita melihat bahwa sebuah keluarga bisa bersatu itu, keluarga yang bisa erat dan kemudian keluarga yang bisa membangun kembali kehidupan dan tujuan semula, adalah keluarga yang memang di dalamnya punya kasih, keluarga yang di dalamnya saling mendukung dan yang punya empati. Yusuf tidak kehilangan empatinya sekalipun dia punya kuasa. Dia tahu apa artinya lapar, dia tahu bagaimana ketika dia jadi budak, diperlakukan oleh orang sebegitu buruknya. Maka ketika dia ada di titik paling rendah dalam hidupnya, dia punya empati untuk melihat orang-orang lain yang juga berada di titik yang paling rendah. Hai suami-suami, punya empatilah pada istrimu. Kadang suami-suami itu pengennya kalau pulang sediain makanan, semuanya sudah beres gitu ya. Istri itu cuma hanya nonton TV, nonton drakor, buka-buka handphone.
Jangan salah, saya nggak ngebelain istri-istri ini ya. Jangan salah, istri itu adalah wanita multitasking. Walaupun dia sambil main HP, dia buka Shopee, dia buka toko online, dia sambil ngegosok, sambil nyetrika, sambil ngepel juga. Betul? Itu yang ada di sinetron doang. Ya, jadi berempatilah dikit para suami. Ya jangan sedikit-sedikit maunya diperhatikan terus. Banyak hal yang kadang-kadang kita nggak bisa kerjakan, tapi istri kita bisa kerjakan. Nah Bapak Ibu, rasa empati itu harus ada dalam keluarga. Karena ketika kita berempati, kita tidak hanya terus bisa menuntut orang lain, pasangan kita, keluarga kita. Tapi juga kita bisa berbuat apa. Rasa empati itu yang muncul di dalam kehidupan Yusuf. Dia tidak ada punya alasan untuk kemudian menghancurkan keluarganya sedikit pun. Maka Bapak Ibu, saya punya sebuah kalimat yang bilang begini, seorang penulis buku Kristen mengatakan begini. Keluarga adalah ruang kerja Tuhan di bumi untuk menolong kita belajar dan menjalankan Injil itu sendiri. Jadi Tuhan punya ruang kerjanya, bukan saja di surga tapi di bumi. Dan lebih tepatnya di dalam setiap keluarga. Amin. Setiap keluarga, pastikan keluarga saya, keluarga Bapak Ibu adalah ruang kerjanya Tuhan. Di mana kita tidak beri kesempatan untuk yang lain bekerja. Karena di dalamnya kita ingin menghasilkan sesuatu yang di dalamnya kita mau memuliakan Tuhan melalui keluarga kita. Yusuf dalam segala kapasitasnya, dia bisa saja menyombongkan diri dengan segala prestasi dan kedudukan yang dia miliki. Tapi malah justru mengatakan, justru karena aku dijual oleh kalian, aku bisa ada sampai hari ini sebagaimana aku ada. Dan aku bisa menolong. Artinya Yusuf tidak membalas balik lagi. Ya, nih gara-gara enggak. Atau mungkin karena Yusuf pada waktu itu sudah punya jabatan hingga Yusuf mengatakan seperti itu. Coba kalau Yusuf nggak punya jabatan atau dia tetap menjadi orang biasa, mungkin nggak berkata seperti itu. Kita tidak tahu. Tetapi sekali lagi Bapak Ibu, biarkanlah Allah bekerja dalam keluarga kita. Jadikan keluarga saudara-saudara laboratorium Tuhan untuk bekerja. Jadikan keluarga kita adalah seperangkat alat musik, biola, piano, gitar yang bisa menghadirkan sebuah harmoni. Nada yang berbeda, ya, itu tidak menjadi masalah. Ketika diharmonisasikan akhirnya menjadi sebuah irama yang indah. Maka saya belajar dari seorang filsuf mengatakan begini. Dalam kehidupan keluarga, cinta adalah minyak yang mengurangi gesekan. Cinta adalah semen yang merekatkan. Dan musik yang membawa keharmonisan. Apa cita-cita kita dalam keluarga? Rumuskan itu. Apa yang kita harapkan dalam kehidupan kita berkeluarga? Apa kita membiarkan kebencian, sakit hati, trauma, apa yang terjadi pada masa lalu itu membayang-bayangi kehidupan kita? Bukankah kita harus membuka ruang bagi Tuhan? Supaya dia juga menghadirkan cintanya. Supaya dia bisa memberikan kepada kita hikmatnya. Dan hidup kita menjadi sebuah keluarga di mana setiap keluarga adalah bait Allahnya Tuhan. Setiap keluarga adalah mezbah bagi Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita mengambil saat teduh. Persembahan pujian akan dibawakan oleh anak-anak kita dari kelompok musik Lux Sanctus Melodia.
Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Kami dari Luxantus Melodia akan mempersembahkan sebuah lagu. Semoga lagu ini dapat memberkati kita semua. Terima kasih.
Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Bersama-sama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, ditaksana di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan kuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dan antara orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat dipersilakan duduk kembali. Syafaat kita. Marilah kita sama-sama menaikkan doa syafaat kita. Tuhan yang Maha Baik, kami sungguh boleh bersama-sama belajar dari firman Tuhan pada pagi hari ini. Bagaimana cinta kasih tidak pernah bisa dikalahkan oleh kebencian, oleh kesakit hati dan dendam sekalipun. Cinta kasih adalah kekuatan kami untuk bisa mengurai setiap permasalahan yang terjadi dalam keluarga kami, yang di dalamnya kami bisa memaafkan, kami bisa mengerti apa yang orang lain ketika kami ada di posisi mereka. Kami belajar dari kisah Yusuf, bagaimana Yusuf boleh sama-sama merangkul saudara-saudaranya yang walaupun dia punya alasan untuk membalaskan apa yang saudara-saudaranya lakukan kepada dirinya. Kami belajar bagaimana Tuhan, Engkau membiarkan dan memastikan bahwa kami adalah keluarga-keluarga yang terus di dalamnya Tuhan terus bekerja melalui hidup kami, para suami, istri, orang tua, anak-anak, agar kehidupan kami boleh sungguh-sungguh menghasilkan apa yang baik, menghadirkan damai sejahtera-Mu. Biarlah semua kami mulai dari setiap keluarga kami masing-masing Tuhan. Saat ini kami ingin mendoakan terus untuk pemerintahan negeri ini. Biarlah segala tatanan yang boleh dibangun dan setiap apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintahan saat ini, Engkau berikan kepada mereka dan lengkapi mereka apa yang baik, hikmat daripada-Mu, dan kebijaksanaan untuk mereka terus bisa memerintah dengan baik sehingga masyarakat dan bangsa ini bukan saja sejahtera tapi juga boleh tercipta aman, damai di negeri yang sungguh-sungguh beragam ini. Kami doakan terus Tuhan untuk berbagai isu yang masih terjadi di negara kami, masalah-masalah sosial bahkan keagamaan. Biarlah negara ada dan hadir bagi kehidupan semua umat manusia dan umat beragama. Kami juga doakan terus untuk berbagai upaya damai. Biarlah ada berbagai hal yang masih terus diharapkan di berbagai wilayah konflik, khususnya di jalur Gaza dan juga di negara-negara lain. Kami doakan juga untuk umat Kristen yang ada di Nigeria yang saat ini sedang menghadapi ancaman dari pihak-pihak tertentu. Mereka yang sudah jadi korban. Berkati ya Tuhan upaya-upaya damai dan yang bisa mencegah terjadinya kekerasan terhadap umat Kristen di Nigeria. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap saudara-saudara kami yang kami hari ini mau sebutkan nama mereka di dalam doa kami. Kami ingat dan mendoakan buat mereka yang saat ini sedang sakit di dalam proses pemulihan. Kami terus mendoakan untuk Ibu Julia, Bu Yosefin, Ibu Murdila. Kami berdoa juga untuk Ibu Tuti, ibunda dari anak remaja kami yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit PON. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap pemulihan yang terus masih dijalani oleh Ibu Agus, untuk Ibu Agus Surtiniman. Kami berdoa juga untuk anak-anak kami, mereka yang saat ini juga sedang dalam masa pendidikan. Berkati ya Tuhan apa yang mereka jalani sampai saat ini. Kami juga ingat untuk Bapak Porindra, biarlah Tuhan juga yang pulihkan kesehatannya, kuatkan selalu apa yang saat ini diupayakan untuk penyembuhannya. Kami mendoakan Tuhan untuk setiap komisi yang ada. Berkati para pengurus baik komisi anak, komisi remaja maupun pemuda dan komisi senior. Berkati juga kelompok-kelompok kerja yang saat ini masih terus boleh aktif dan dalam pelayanan jemaat-Mu di tempat ini.
Biarlah kami saling bekerja sama satu dengan yang lain sehingga pelayanan kepada jemaat Tuhan sungguh-sungguh boleh kami penuhi. Bapak, kami juga berdoa untuk rangkaian bulan keluarga yang masih ada acara-acara di minggu depan dan juga sebagai acara penutup di mana kami ingin bersyukur untuk 44 tahun perjalanan jemaat-Mu GKI Cipinang Elok nantinya. Acara ini boleh sungguh-sungguh membawa kami pada ungkapan syukur dan juga tetap kami menjadi keluarga besar gereja-Mu yang terus membangun kehidupan bersama dengan yang lainnya dan menghadirkan gereja-Mu ini sebagai garam dan terang bagi banyak orang. Bapak, kami berdoa untuk persidangan majelis jemaat hari ini. Biarlah persidangan ini menghasilkan keputusan yang baik. Berikan kepada kami para penatua, pendeta hikmat daripada-Mu, supaya setiap apa yang kami diskusikan, kami dapatkan jalan keluar dan kami bisa memaksimalkan pelayanan kami di hari-hari yang selanjutnya. Berikan kami kesehatian, berikan kami kerendahan hati selalu, dan biarlah suara yang terbaik adalah berdasarkan hikmat yang daripada Tuhan. Kami doakan setiap kehidupan keluarga jemaat-Mu dalam segala kehidupan masalah yang mereka hadapi. Apapun yang mereka hadapi ya Tuhan, kami percaya sebagaimana Engkau bekerja di dalam kehidupan Yusuf dan keluarganya, Engkau juga terus bekerja dalam setiap kehidupan mereka, bahkan di tengah masalah, bahkan ketika kehidupan mereka sudah ada di titik yang paling kritis sekalipun, Tuhan tetap menjaga dan menopang mereka. Berikan kepada mereka kesehatan, harapan di dalam Tuhan. Terimalah doa kami ya Bapa, kami menyerahkan doa yang jauh dari sempurna ini dengan doa yang Engkau ajarkan kepada kami. Kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, lepaskan kami dari yang jahat. Sebab yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberi kita kesehatan, keluarga, kelimpahan, dan banyak hal yang tidak dapat kita sebutkan satu persatu. Oleh karena itu dalam kitab Amsal, pasal ketiga ayat 9 sampai ke 10 tertulis, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan buah sulung dari hasil tanahmu. Maka lumbung-lumbungmu akan terisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerasmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Dalam tiap ibadah bersama pukul 9 dan pukul 17, persembahan akan kita edarkan melalui kantong persembahan. Bila Bapak dan Ibu memilih sarana transfer, maka tidak dibatasi pada hari Minggu saja. Persembahan dapat ditransfer ke rekening gereja dan dengan QRIS sebagai berikut. Pada tiap hari dan jam kerja tata usaha, persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan di kantor tata usaha. Marilah sekarang kita membawa rasa syukur kita dengan pujian dari Kedung Keesahan 382. Inilah ungkapan syukurku.
Umat diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami dalam surga, mengucap syukur atas berkat dan penyertaan yang masih Engkau berikan kepada kami pribadi. Pada saat ini Tuhan, kami berkumpul untuk beribadah. Tuhan yang memberkati ibadah yang sudah kami lakukan. Peluk erat kami Tuhan agar menjadi keluarga yang hangat dan juga keluarga yang erat. Berkati pada saat ini Tuhan persembahan yang kami kumpulkan. Tuhan mau memberkati persembahan ini Tuhan agar menjadi berkat bagi kami juga. Berkati setiap orang yang mengelolanya Tuhan agar terus takut akan Engkau. Inilah doa kami dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, dari Yusuf kita belajar untuk belajar mengampuni. Karena itu mulai dari sekarang, marilah kita belajar untuk mengampuni demi keutuhan dan kesatuan keluarga kita. Ingatlah bahwa Tuhan Yesus sendiri telah mengampuni banyak kesalahan kita tanpa mempertimbangkan dan mengingat kesalahan itu kembali. Masihkah kita menahan pengampunan bagi anggota keluarga kita? Sebab keluarga yang kuat, yang erat, yang bahagia, yang harmonis adalah keluarga yang penuh dengan pengampunan satu dengan yang lainnya. Bukan yang penuh dengan kebencian, kepahitan, dan rasa sakit hati. Marilah kita persembahkan kehidupan keluarga kita di hadirat Tuhan untuk kita terus melayani Dia. Pujian bersama keluargaku menjadi lagu pengutusan kita untuk menjalani kehidupan selanjutnya. Dalam satu
Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Lanjutkanlah kehidupan keluarga kita dan biarkan Tuhan terus bekerja di dalam dan melalui keluarga kita. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja, memberkati keluarga saudara, supaya keluarga saudara tetap hidup di hadapan Tuhan. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta kekuatan dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin. Sama keluargaku. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. Bersama keluargaku melayani bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Umat dipersilakan duduk kembali. Bagi kami Engkau segalanya. Mari kita bersatu dulu sejenak. Kami mengingatkan untuk kegiatan sepekan sebagai berikut. Selamat hari Minggu Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati.